Sedang viral beberapa waktu belakangan tentang penetapan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan anak buahnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tetapan itu sebelumnya sempat menuai polemik karena KPK dinilai lancang, tidak berkoordinasi dengan pihak TNI. Seharusnya berdasarkan aturan, Kabasarnas yang masih berstatus sebagai TNI bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. Namun faktanya KPK lah yang menetapkan Kabasarnas Henry sebagai tersangka terlebih dahulu. Dikutip Tribun Timur dari Kompas.com pada Senin 31 Juli 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta memberikan penjelasan. Alex mengakui dalam surat perintah penyidikan atau sprindik yang diberikan KPK memang tidak ada dari pihak TNI. Hanya saja pihaknya tetap menetapkan Henry dan bawahannya Afri Budi Cahyono sebagai tersangka suap. Hal ini karena secara material dan substansi sudah jelas dan terpenuhi. Kata Alex, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, tersangka merupakan pihak yang diduga melakukan pidana berdasarkan kecukupan alat bukti. Karena alat bukti sudah cukup, KPK menganggap secara substansi Kabasarnas dan anak buahnya layak menjadi tersangka. Meski begitu, Alex mengatakan pihaknya tetap memahami bahwa secara administrasi Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI lah yang berwenang menerbitkan sprindik penetapan tersangka Kabasarnas dan Afri. Kini, pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menetapkan Kabasarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Keduanya terjerat dugaan suap sejumlah proyek pengadaan barang di Basarnas. Keduanya langsung ditahan di instalasi tahanan militer milik Pusat Militer Angkatan Udara di Halim. Hal tersebut disampaikan oleh Dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko dalam konferensi persnya bersama KPK pada Senin 31 Juli 2023. Agung menerangkan Puspom TNI meningkatkan tahapan penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan. Marsda Agung mengatakan penetapan status ini dilakukan setelah keduanya menjalani proses pemeriksaan intensif, termasuk mendengar keterangan dari sejumlah saksi.